Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 7 semester genap bersama saya, Ibu Hasmi. Materi kita kali ini adalah peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi peninggalan-peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Ini merupakan gambar masjid yang merupakan peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Masjid ini bernama Baitur Rahman yang dibangun oleh Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan masih digunakan hingga saat ini. Selain Masjid Baitur Rahman, masih banyak peninggalan yang lain. Lalu, apa saja peninggalan-peninggalan tersebut? Yang pertama adalah masjid. Masjid merupakan tempat ibadah orang-orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia, contohnya adalah Masjid Demak, Masjid Ampel di Surabaya, dan Masjid Banten. Nah, ini merupakan lukisan Masjid Banten. Yang kedua adalah keraton. Keraton adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Di keraton ini, seorang raja mengendalikan pemerintahan dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja. Keraton yang termasuk peninggalan masa Islam antara lain yaitu Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman di Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. Nah, ini merupakan keraton tempat tinggal raja. Yang ketiga adalah makam. Makam kuno peninggalan masa Islam umumnya terdiri atas jirat atau kijing, nisan, dan cungkup. Jirat adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang. Nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kuburan. Sedangkan cungkup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Nah, ada beberapa contoh makam peninggalan masa Islam. Misalnya, makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, makam Fatimah binti Maimun di Leren, Gresik, makam Sultan Malik Al-Saleh di Pasai, Aceh, dan makam-makam Sultan Mataram di Imogiri. Lalu yang keempat adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dan menggunakan huruf Arab. Dalam dunia Islam, kaligrafi terdiri atas petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Bentuknya beraneka macam, dari yang sederhana, berbentuk tulisan mendatar, sampai bentuk yang rumit. Nah, ini merupakan contoh kaligrafi. Biasanya kaligrafi dapat kalian lihat pada dinding-dinding masjid. Yang kelima adalah karya sastra. Berdasarkan corak dan isinya, karya sastra peninggalan masa Islam di Indonesia ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, babat. Babat adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah. Contoh, babat Cirebon, babat Tanah Jawi, dan babat Giyanti. Yang kedua adalah hikayat. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang ditulis sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contoh, hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasai. Yang ketiga, suluk.
Suluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Yang keempat, syair. Syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya, syair perahu dan syair si burung pingai karya Hamzah Fansuri. Nah, ini merupakan contoh babat. Ini ada babat Tanah Jawi. Kemudian yang selanjutnya adalah seni tari. Salah satu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam adalah tari Seudati atau tari Saman dari Aceh. Tarian ini berisi selawat atau puji-pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan gambar seni tari yang merupakan tarian dari Aceh, yaitu Seudati atau tari Saman. Yang selanjutnya adalah debus. Debus ini merupakan kesenian bela diri dari Banten. Pemain menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Ini biasanya perayaan-perayaan ini biasanya dikaitkan dengan acara-acara tertentu. Ini merupakan contoh debus. Yang selanjutnya adalah sekaten dan grebek. Sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Perayaan sekaten dan grebek masih dilaksanakan hingga saat ini. Biasanya dilaksanakan sangat disukai oleh masyarakat sekitarnya dan selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada di daerah itu. Nah, untuk mengukur kompetensi yang Anda miliki setelah menyimak penjelasan tadi, ada tugas yaitu membuat kesimpulan dari materi yang dijelaskan tadi. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang peninggalan-peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.